Oke, lanjut ke LKPD 2. Kegiatan 4 ini yang pertama kalian amati berapa banyak gambar di masing-masing susunan. Susunan pertama ada 1, susunan kedua 4, ketiga berapa, keempat berapa, kelima berapa. Nah, yang nomor 2, kalian membuat barisan bilangan dari susunan 1 sampai ke 7. Tidak usah digambar, tapi kalian tulis angkanya. Berarti 1,4,6 dan seterusnya sampai ke 7. Lalu yang ketiga, susunan atau polanya, bagaimana cara mendapatkannya dari susunan ke 1 ada 1 tutup botol, berarti 1 itu sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1 pangkat 1. Susunan kedua ada berapa? Tadi adalah 4 tutup botol, maka 4 itu sama dengan 2 kali berapa? 2 ya, 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 2. Nah, lakukan susunan ketiga dan keempat seperti langkah yang ke-1 dan kedua. Lalu dari situ kalian dapatkan rumus UN-nya. Pola bilangan persegi. Di sini misalkan ada bilangan 1, 4, 9, 16, 25, 36 dan seterusnya hingga pola ke N. Misalkan kita akan cari beda dari masing-masing pola ini. Nah, misalkan kita cari selisihnya dulu nih adik-adik. Dari 1 ke 4 itu selisihnya berapa? 3. Dari 4 ke 9 selisihnya 5. Dari 9 ke 16 selisihnya 7. Dari 16 ke 25 selisihnya 9. Dari 25 ke 36 selisihnya 11 hingga seterusnya ke pola ke N. Nah, selisihnya ini beda-beda ya adik ya. Tidak seperti yang kakak contohkan di contoh sebelumnya, itu selisihnya atau beda barisannya itu konstan atau tetap. Kalau ini itu berbeda-beda atau tidak tetap. Adik-adik masih ingat kan 1 itu sebagai suku pertama atau U1, 4 U2, 9 U3 dan seterusnya hingga suku ke N. Nah, ternyata 1 itu merupakan bentuk dari 1 kuadrat. 1 kuadrat atau 1 pangkat 2 itu adalah 1. Berarti otomatis 4 itu merupakan bentuk dari 2 kuadrat atau 2 pangkat 2 sama dengan 4, 9 itu dari 3 pangkat 2, 16 dari 4 pangkat 2, 25 dari 5 pangkat 2, 36 itu dari 6 pangkat 2 hingga seterusnya. Sehingga N di sini itu merupakan bentuk dari N kuadrat. Jadi oleh karena itu ini merupakan contoh pola persegi. Nah, ini dia kakak beritahu dulu gambarnya seperti ini. Ya, ini dia namanya pola persegi. Paham ya? Sehingga rumus suku ke N atau UN-nya itu adalah N kuadrat, di mana N itu merupakan sukunya. Misalnya di sini kita akan mencari suku pertama dan suku ke-10. Suku pertama berarti artinya N sama dengan 1, sehingga UN itu kita ganti dengan U1 sama dengan, kalau UN itu N kuadrat, kalau U1 berarti tinggal N-nya kita ganti dengan 1, berarti 1 kuadrat sama dengan 1. Sedangkan suku ke-10 itu berarti N sama dengan 10, sehingga U10 sama dengan 10 kuadrat sama dengan 100. Sampai di sini adik-adik paham kan? Oke, kalau sudah pada paham, kita lanjut ke pola yang berikutnya. Nah, yang kegiatan kelima caranya sama juga. Susunan pertama ada berapa, susunan ketiga ada berapa, sampai ke 5 dan ke 7. Lalu yang ketiga, nomor 3, susunan ke-1 kan tadi ada 2 banyak tutup botol, maka 2 itu sama dengan 1 kali 1 tambah 1. Ikuti saja pola ini ya, ini contohnya. Yang kedua, susunan kedua ada sebanyak 6 botol ya, 6 tutup botol, maka kalian tulis 6-nya itu 6 sama dengan 2 kali berapa yang jumlahnya ditambah 1 yang menghasilkan 6, berarti 6 kan 2 kali 3, berarti
di dalam kurung ditambah 1 supaya 3 adalah 2. Begitu juga dengan susunan ketiga dan keempat. Lalu dari sana akan ditemukanlah pola dari bilangan persegi panjang. Nah, pola yang kedua yang akan kakak jelaskan itu adalah pola persegi panjang. Untuk pola persegi panjang, ini dia gambarnya. Pada gambar tersebut itu diketahui suku pertama atau U1-nya adalah 2 karena banyaknya lingkaran pada suku pertama itu ada 2. Kemudian U2-nya itu adalah 6, U3-nya adalah 12, dan U4-nya adalah 20. Nah, gimana adik-adik? Sudah paham kan? Sehingga barisan dari pola bilangan persegi panjang bisa kita tuliskan sebagai berikut ini: 2, 6, 12, 20, dan seterusnya hingga suku ke N. Paham kan? Sehingga rumus untuk pola bilangan persegi panjang bisa dituliskan dalam bentuk UN sama dengan N dikalikan dengan N plus 1. Oke, setelah adik-adik sudah mencermati, kita sudah mendapatkan dua jenis pola bilangan, yaitu persegi dan juga persegi panjang.